Selamat datang kembali di studio Bang Ridwan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru, apa saja yang harus diketahui, apa saja yang harus dipahami oleh mahasiswa baru. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 poin terkait dengan poin-poin dengan hal-hal yang harus dipahami, dipersiapkan oleh mahasiswa baru. Jangan lewatkan videonya, mari simak video selanjutnya. Check it out. Mahasiswa adalah gelar yang istimewa. Mungkin saja kalian adalah bagian dari orang yang hari ini mendapat gelar atau status baru, yaitu mahasiswa. Ya, jadi di setiap momentum pendaftaran di dalam sebuah perguruan tinggi, biasanya mahasiswa baru seringkali mengalami sebuah kebingungan. Kak, apa saja sih yang harus disiapkan untuk menghadapi perkuliahan? Kadangkala juga dialami oleh mahasiswa rantau yang rumahnya jauh dari kampus, belum tahu letak geografisnya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita pahami satu persatu di antara 5 poin yang wajib diketahui oleh mahasiswa baru. Nah, untuk itu yang pertama yaitu merumuskan niat. Ya, jadi kalau kamu sudah menjadi mahasiswa baru, mungkin perlu ditekankan kembali, yaitu merumuskan niat. Niat untuk kuliah, niat untuk bertolabul ilmi, ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, sesulit apapun, ya, semenyenangkan apapun, pokoknya apapun yang terjadi, niat kita adalah bertolabul ilmi, begitu ya. Niat kita adalah untuk kuliah. Jadi tujuannya supaya dalam proses perkuliahan nanti, ya, itu kita tidak berubah arah, ya, karena kita akan menghadapi kehidupan baru di dalam sebuah perguruan tinggi, ya, di dalam dunia kemahasiswaan. Itu berbeda jauh dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kita akan dipertemukan dengan berbagai macam orang dari berbagai wilayah, dari berbagai suku dan seterusnya. Nah, untuk itu kalau niat kita untuk kuliah ini tidak betul-betul ditanamkan, bisa jadi dan tidak sedikit mahasiswa yang tersesat di tengah prosesnya. Artinya tersesat apa? Banyak yang kuliahnya tidak selesai, banyak yang mengalami godaan-godaan lain, banyak sekali, entah itu pergaulan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu niat harus betul-betul ditata. Sewaktu-waktu kalian mengalami hambatan ataupun ujian bahasanya, ya, kalian bisa mengingat kembali tentang niat awal kalian, bahwa kalian pernah menggebu-gebu ingin menjadi seorang mahasiswa, ingin berjuang, ingin berproses, ingin mencapai kesuksesan. Itu harus diingat kembali, dijadikan sebagai pegangan di kemudian hari nanti. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ya, yang kedua kita bisa mempersiapkan tentang perlengkapan. Nah, ini perlu sekali. Jadi nggak kayak anak sekolah, kebutuhan mahasiswa itu beda, begitu ya. Kalian harus betul-betul mempersiapkan perlengkapan apa saja yang harus segera dikumpulkan, termasuk ya peralatan belajar seperti laptop, hal yang paling primer, gitu. Jadi kalau mau kuliah sebaiknya kalian harus punya laptop dulu. Sebenarnya tidak masalah, bisa saja tidak memiliki laptop. Namun yang lebih mudah kalian punya sendiri. Karena apa? Ini kaitannya dengan pengerjaan tugas, begitu. Jadi sewaktu-waktu dapat tugas dari dosen, begitu, ya kalian bisa langsung mengerjakannya sendiri. Kalau kalian mengalami ketinggalan bahasanya, belum begitu mengerti terkait dengan suatu teknis dalam penugasan,
kalian bisa belajar sendiri ataupun belajar dengan kakak tingkatnya, karena alatnya sudah punya sendiri. Coba bayangkan kalau nggak punya alatnya, ya. Jadi kalau bisa belilah laptop dulu. Kalau belum bisa beli, tidak masalah. Yang penting niatnya yang di awal tadi kuat, gitu. Terkait dengan perlengkapan yang lainnya biasalah, seperti sepatu. Nah ini sepatu pantofel, ya. Terus pakaian yang rapi, yang tertutup, begitu. Karena apa? Pada dasarnya di kampus atau di perguruan tinggi yang lebih baik kita pakai ini baju dan bawahnya ini yang rapi, sehingga kemudian marwah sebagai seorang mahasiswa ini terjaga, begitu ya. Jadi sebisa mungkin dibedakan dengan pergaulan di luar kampus sama kehidupan di dalam kampus. Nah, jadi misalkan kalau yang cewek itu ya make upnya dilengkapi, biasanya pakai apa saja. Kalau yang cowok ya mungkin parfum lah, setidaknya kalau kalian kuliah itu wangi. Jangan sampai aroma kalian itu kayak ini ya, baru bangun tidur terus kalian berangkat kuliah, nanti kasihan yang lain ya. Kebiasaan di rumah itu dirubah, disesuaikan dengan pola yang ada di dalam kampus, seperti itu ya. Seperti buku binder, pena, pensil, penghapus, tas, ini harus setidaknya disiapkan supaya lebih mempermudah kalian dalam kuliah nanti, karena kalian masih baru. Jadi kalau ada apa-apa nanti kalian sendiri yang repot, seperti itu ya. Yang ketiga, mengenali lingkungan ya. Mengenali lingkungan, salah satunya adalah ya, kalau kalian ini termasuk orang jauh, berarti ya kalian pahami lingkungannya, karena biasanya anak baru itu tidak tahu di mana kos, di mana pesantren, ya, di mana kantin tempat makan yang murah, kantin tempat makan yang mahal, terus di mana tempat nongkrong, di mana tempat belajar dan seterusnya. Terus kalau di dalam kampus itu sendiri, di mana perpustakaan, di mana tempat-tempat kelas, di mana rektoratnya dan seterusnya, itu dipahami, dikenali lingkungannya, ya, dikenali supaya nanti ketika kalian kuliah itu tidak bingung. Jangan sampai kalau waktu masih mahasiswa baru kalian malu bertanya, dan kemudian ya nanti kalau sudah semester 3 ke atas kalian masih baru bingung, itu lebih lebih menggelitik gitu ya, lebih tidak pantas. Sudah semester tua masih banyak yang tidak mengerti, banyak ketidakpahaman, mau tanya lebih malu lagi. Jadi kalau masih mahasiswa baru jangan malu bertanya, seperti itu. Pokoknya apapun yang belum kamu ketahui harus kamu ketahui, apapun caranya. Tanya seniornya, tanya temennya, tanya di kantin, tanya, pokoknya dimanapun kalian bisa bertanya. Tidak ada larangan bagi kalian untuk bertanya, selama kalian mau mempelajari semuanya, mengenali lingkungan. Jadi insya Allah lebih mudah untuk persiapan kalian menuju perkuliahan selanjutnya, seperti itu. Nah, poin yang keempat yaitu berkenalan atau memperluas pertemanan, gitu. Jadi jangan sampai kalian mau kuliah itu tidak punya teman, nanti kalian repot. Ada apa-apa, ada informasi apapun kalian tidak tahu. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya banyak teman kalau bisa yang satu jurusan, karena itu bisa dijadikan sebagai tukar informasi. Jadi kalau kalian belum tahu nanti bisa tanya temennya. Kalau ada pengumuman baru dari kampus kalian tidak paham, kalian bisa tanya temennya, atau kenali senior-seniornya supaya nanti kalau ada sesuatu yang masih dibingungkan bisa disaringkan dan seterusnya. Pokoknya semakin banyak teman kalian bisa semakin mudah, gitu. Tidak usah membatasi pergaulan siapapun, karena di dalam perguruan tinggi atau dunia kampus itu kita dipertemukan dengan berbagai macam dan berbagai jenis orang, gitu.
macam-macam kepribadiannya, macam-macam tipikalnya, macam-macam, pokoknya campur aduk. Nah, oleh sebab itu berkenalanlah lebih dalam dengan siapapun gitu, supaya lebih mempermudah kalian dalam menghadapi perkuliahan. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima ini adalah bagian terpenting, yaitu kalian harus punya satu atau kenal dengan satu senior gitu. Jadi kalau kalian mahasiswa baru tidak punya mentoring ya, tidak punya orang yang bisa dijadikan tempat bertanya, ini repot nanti begitu. Sebisa mungkin kalian harus berkenalan atau kenal dengan senior kalian, satu saja atau lebih tidak apa-apa, itu dijadikan sumber informasi gitu. Jadi terkait dengan apa-apa nanti kalian bisa bertanya dengan senior kalian gitu. Atau kalau waktu nanti perkuliahan kalian menghadapi kesulitan, dapat tugas dan kalian belum bisa, kalian bisa belajar dengan senior kalian. Atau intinya adalah carilah satu orang yang menurut kamu bisa kamu jadikan sebagai mentor gitu ya. Jadi terserah nanti siapa gitu. Yang penting menurut kamu dia bisa dipercaya atau bisa diandalkan gitu. Nah, itu tujuannya supaya bisa membantu atau bisa kamu mintai bantuan ketika kamu membutuhkannya, entah dalam bentuk lingkungan kampus ataupun penugasan dan seterusnya. Itu sangat penting sekali. Mungkin terkait dengan penelitian, terkait dengan tugas makalah, terkait dengan cara presentasi, public speaking, cara diskusi gitu, cara berdebat, banyak sekali, cara membuat PowerPoint, cara membuat jurnal penelitian dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa kamu pelajari, bisa kamu minta bantuan dari kakak tingkat kamu, senior kamu begitu ya. Dan juga dengan saya juga nggak apa-apa nanti begitu. Nanti bisa komen langsung di video ini kalau ada yang perlu disaringkan begitu. Nah, untuk itu dari 5 komponen ini harus segera dipersiapkan, harus segera diterapkan bagi kalian mahasiswa baru. Yang pertama tadi adalah niat. Nah, niat ini harus dipegang awal kalian berangkat menjadi sebagai seorang mahasiswa sampai kalian selesai. Ini harus tetap menjadi pegangan begitu ya. Niatnya adalah berkuliah, bertolakul ilmi. Nah, seperti itu tadi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.